Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, masih belajar geografi dari rumah. Hari ini kita akan membahas materi tentang peta. Silakan kalian tonton video pembelajaran kali ini ya. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata peta, atau bahkan kalian juga sering atau pernah melihat peta. Nah, lalu apa sih peta? Apakah di antara kalian ada yang belum pernah melihat peta? Peta adalah suatu gambaran permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil menggunakan skala tertentu. Nah, itu adalah pengertian dari peta. Nah, lalu apa sih atlas yang kalian punya? Nah, atlas itu merupakan kumpulan dari peta-peta. Coba kalian buka atlas kalian. Apakah di dalam atlas tersebut berisikan atau ada foto kalian? Atau foto gebetan kalian, pacar kalian, atau bahkan mantan kalian? Tentu tidak ada, bukan? Nah, yang ada hanya kumpulan-kumpulan peta. Yaitu apa? Suatu gambaran permukaan bumi tadi yang digambarkan dalam bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala-skala tertentu. Lalu, ilmu apa sih yang mempelajari bagaimana teknik pemetaan atau pembuatan peta? Nah, ilmunya bernama kartografi. Kartografi ilmu yang secara khusus mempelajari teknik pemetaan peta. Nah, lalu orang yang ahli dalam membuat peta disebut apa? Disebut kartografer. Ilmunya kartografi dan orang yang ahli membuat peta kartografer. Selanjutnya, apa sih fungsi peta? Atau menurut bahasa kalian tuh faedahnya dari peta? Nah, yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Nah, jadi kalian bisa tahu tuh posisi kamu ada di mana. Yang kedua, memperlihatkan ukuran luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. 3. Menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. 4. Membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Dan 5. Menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Jenis-jenis peta atau juga macam-macam peta. Tuh, di sini ada 2 berdasarkan isi peta dan juga berdasarkan skala petanya. Berdasarkan isi petanya, itu dibagi menjadi 2, yaitu peta umum dan juga peta khusus. Peta umum adalah peta yang memberikan gambaran secara umum atau kenampakannya bersifat umum pada suatu daerah tertentu. Nah, di peta umum juga dibagi lagi menjadi 3, yaitu peta topografi, peta korografi, dan juga peta dunia. Kalau peta topografi itu peta umum yang berskalanya besar. Lalu ada peta korografi, yaitu peta umum yang berskala sedang, sedangkan peta dunia adalah peta umum yang berskala kecil. Oke, itu yang peta umum. Contohnya peta apa, Bu? Peta dunia. Contohnya seperti itu. Selanjutnya ada peta khusus. Nah, kalau peta khusus atau peta tematik, bisa disebut juga sebagai peta tematik, itu adalah peta yang memberikan kenampakan yang bersifat
khusus yang terdapat di daerah tertentu. Misal, peta curah hujan. Nah, itu kan bertema. Berarti peta tersebut hanya membahas atau berisikan tentang curah hujan saja. Terus ada juga peta tentang persebaran penduduk. Nah, berarti peta tersebut hanya berisikan tentang peta penduduk saja. Selanjutnya, peta berdasarkan skala petanya. Ada 4, peta kadaster atau peta berskala sangat besar, peta berskala besar, peta berskala medium atau sedang. Yang terakhir ada peta berskala kecil. Peta kadaster itu skalanya 1:100 sampai dengan 1:5000. Nah, jadi kalau misalnya di peta kalian atau di atlas kalian, ada peta yang skalanya 1:100 sampai 1:5000. Nah, berarti itu tipe petanya itu peta kadaster. Atau kalau misalnya dilihat dari skala petanya itu kadaster. Selanjutnya ada peta berskala besar, yaitu skalanya 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Kalau misalnya skala petanya sedang atau medium, itu dilihat dari skalanya 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Nah, jika skalanya itu berskala kecil, berarti skalanya 1:500.000 sampai dengan 1:1.000.000. Nah, itu tipe petanya adalah tipe peta yang berskala kecil. Komponen peta. Nah, jika kalian menggambar peta atau membuat peta, nah, di dalam peta tersebut diwajibkan atau diharuskan ada komponen-komponen petanya. Apa saja komponen peta? Nah, ada judul peta, skala peta, peta inset atau peta sisipan, garis koordinat atau garis astronomis, garis tepi, lembaga pembuat peta atau sumber peta, tahun pembuatan peta, orientasi peta atau arah mata angin, simbol peta dan warna peta, legenda, dan juga lettering. Yang pertama, dalam komponen peta itu ada judul peta. Nah, kenapa di dalam peta itu harus ada judul peta? Kenapa? Karena biasanya sebelum memperhatikan isi petanya, pasti seseorang itu terlebih dahulu membaca judul petanya. Karena dari judul peta kita bisa tahu peta tersebut menjelaskan isi peta tentang apa, gitu kan? Dan biasanya judul peta itu terletak di bagian atas peta. Yang kedua, ada skala peta. Apa itu skala peta? Skala peta merupakan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya atau jarak di lapangan. Nah, ada 3 macam skala peta. Ada skala numerik, skala garis, dan juga skala verbal. Nah, sini ada contoh skala yang garis dan juga skala numerik. Nah, di situ ada 0 sentimeter, 0 kilometer, terus ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan di bawahnya ada angka 4, 8, 12, 16, 20. Nah, di sini maksudnya adalah yang sentimeter itu merupakan skala pada peta.
dan yang 0 km, 4, 8, dan seterusnya, itu merupakan jarak sebenarnya atau jarak di lapangannya. Satuannya adalah kilometer. Nah, terus skala yang di bawahnya itu skala numerik, yaitu 1/400.000. Lalu kalau misalnya skala verbal, seperti apa? Skala verbal itu dengan kata-kata. Nah, contohnya adalah skala peta 1/400.000. Artinya, 1 cm di peta, 1 cm di peta, itu sama dengan 400.000 cm atau 4 km di lapangan. Atau jarak sebenarnya di lapangan itu 4 km atau 400.000 cm. Selanjutnya dalam komponen peta itu ada peta inset atau peta sisipan. Ingat ya, inset bukan insert. Kalau insert itu acara gosip. Nah, ada peta inset atau peta sisipan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperjelas salah satu bagian dari peta dan menunjukkan lokasi yang penting tetapi kurang jelas di dalam peta. Nah, misal saya memberikan tugas ke kalian untuk menggambar peta Pulau Kalimantan. Peta insetnya peta apa? Peta Indonesia. Nah, nanti di peta insetnya itu kalian menggambar peta Indonesia, tapi kalian berikan tanda atau warna yang berbeda pada Pulau Kalimantannya untuk memperjelas kalau misalnya Pulau Kalimantan merupakan bagian dari Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya ada garis koordinat atau garis astronomis. Garis astronomis terdiri dari garis lintang dan juga garis bujur. Nah, berguna untuk apa garis astronomis? Berguna untuk mengetahui posisi yang absolut suatu objek pada peta utamanya. Seperti itu. Nah, pada umumnya garis astronomis ini digambarkan dengan garis-garis yang pendek memotong garis tepi. Komponen peta selanjutnya yaitu ada garis tepi. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan jika kalian ingin menggambar peta adalah membuat garis tepinya terlebih dahulu. Nah, pada umumnya garis tepi ini berbentuk segi 4. Nah, buat apa sih garis tepi ini ada di dalam peta atau ada dalam komponen peta? Yaitu untuk membantu pada saat membuat peta supaya peta pulau atau kota ataupun wilayah yang akan kalian buat itu tepat berada di tengah-tengah. Oke. Jadi langkah pertama jika kalian ingin membuat peta adalah menggambar garis tepi petanya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada lembaga pembuat peta. Ada lembaga apa saja sih? Lembaga pembuat peta apa saja di Indonesia? Nah, yang pertama itu ada Bako Surtanal, ada BIG, ada Direktorat Topografi Angkatan Darat, ada Direktorat Geologi, ada Direktorat Hidrologi, Angkatan Laut, dan juga Lembaga Penerbangan Antariksa Negara. Itu merupakan lembaga-lembaga pembuat peta yang ada di Indonesia atau sumber-sumber peta yang akan kalian dapatkan itu ada di lembaga-lembaga yang tadi sudah disebutkan. Selanjutnya ada komponen peta yaitu tahun pembuatan peta. Nah, kenapa di peta itu harus ada tahun pembuatannya atau harus dicantumkan tahun pembuatan petanya? Nah, karena
ada data yang dibutuhkan bagi peta itu, data yang dibutuhkan untuk membuat peta itu, datanya itu cepat berubah. Data seperti apa yang cepat berubah? Salah satunya adalah data tentang kependudukan. Contoh peta persebaran penduduk. Nah, data persebaran penduduk itu datanya cepat berubah. Makanya dalam peta tersebut harus dicantumkan tahun pembuatan petanya. Selanjutnya ada orientasi peta atau arah mata angin. Nah, arah mata angin ini sangat diperlukan. Karena apa? Atau untuk apa? Nah, supaya tahu mana utara, mana barat, mana timur, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada simbol dan warna peta. Ada simbol titik, garis, dan juga simbol area. Nah, simbol dan warna peta di sini, misal kalian simbol peta segitiga berwarna hitam itu diartikan sebagai gunung api yang tidak aktif atau gunung api yang sedang tertidur. Nah, kalau yang segitiga berwarna merah itu dilambangkan dengan gunung berapi atau gunung api yang aktif. Nah, lalu ada simbol area. Nah, simbol area, kalau simbol areanya berwarna biru, itu biasanya danau dan lain sebagainya. Selanjutnya ada simbol garis. Biasanya simbol garis itu digunakan untuk sungai, jalan raya, terus juga batas negara, batas provinsi, batas daerah, dan lain sebagainya. Silakan tinggal kalian lihat. Di situ ada contoh dari simbol-simbol, baik itu simbol titik, simbol garis, dan juga simbol area. Oke, selanjutnya ada legenda. Nah, legenda di sini bukan cerita rakyat ya, tapi keterangan dari simbol-simbol. Itu adalah legenda. Nah, di situ ada beberapa simbol dan keterangannya. Contoh ada garis berwarna merah itu dilambangkan untuk jalan utama. Terus ada lingkaran yang di tengah-tengahnya ada titik, itu disimbolkan untuk kota. Lalu ada lingkaran berwarna merah disimbolkan untuk kecamatan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lettering atau tata cara penulisan di dalam peta. Nah, jadi di dalam penulisannya pun itu ada tata caranya. Jadi kalian jangan menulis ada huruf kapital atau huruf besar, terus tiba-tiba ada huruf kecilnya, terus tiba-tiba ada angkanya. No, itu tidak diperbolehkan. Karena ada kaidah-kaidah dalam penulisannya. Contohnya nama daerah itu ditulis dengan huruf kapital dan berwarna hitam. Ingat ya, nama daerah itu ditulis huruf kapital atau huruf besar semua dan berwarna hitam. Contohnya adalah provinsi. Di sini ada provinsi Banten. Jadi penulisannya harus berwarna hitam dan juga berkapital atau huruf besar semua. Lalu kalau misalnya ada nama laut, itu ditulis huruf kapital dan juga berwarna biru. Contohnya adalah Laut Jawa.
Oke, ini contoh soal bagaimana cara menghitung skala pada peta. Contoh soal, jarak sebenarnya dari Bogor ke Jakarta adalah 35 km. Sedangkan jarak di peta dari Bogor ke Jakarta adalah 3,5 cm. Lalu berapakah skala peta tersebut? Yang ditanyakan skala. Nah, yang diketahui kan sudah ada dari contoh soal itu ada jarak sebenarnya yaitu 35 km dan juga jarak pada peta yaitu 3,5 cm. Tinggal kalian masukkan saja ke dalam rumus. Rumus mencari skala kan skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada petanya kan 3,5 cm dan juga jarak sebenarnya 35 km. Nah, di sini berarti satuannya kan berbeda. Yang satu cm dan yang satu adalah kilometer. Harus samakan terlebih dahulu menjadi cm. Berarti yang harus dirubah adalah 35 km. Kilometer ke sentimeter itu turun anak tangganya. Turun berapa anak tangga? Yap, betul. Turun 5 anak tangga. Kalau misalnya turun anak tangganya berarti harus dikali 10. Setiap satu kali turun anak tangga itu dikali 10. Nah, berarti kan ini turun 5 anak tangga. Berarti dikali berapa? Ya, dikali 100.000. Ya kan? 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Nah, berarti kan 100.000. Berarti 35 dikali 100.000 cm. Nah, dapat 3.500.000. Berarti tinggal dibagi saja. 3,5 dibagi 3.500.000. Nah, antara 3,5 dibagi berapa supaya hasilnya sama? Gimana ya? Bisa diperkecil atau tidak? Seperti itu. 3,5 dengan 3.500.000. Tapi dibaginya harus dengan angka yang sama antara keduanya, antara kanan dan kiri. Dibagi berapa? Ya, dibagi 3,5 antara kanan dan kirinya. Harus sama ya angka pembaginya. Coba 3,5 dibagi 3,5 adalah 1. Sedangkan 3.500.000 dibagi 3,5 adalah 1 juta. Nah, sudah diketahui itu hasilnya. Jadi, skala peta tersebut adalah 1:1 juta. Selanjutnya, contoh soal untuk mencari jarak sebenarnya. Contoh soal, pada sebuah peta yang berskala 1:10 juta dan jarak antara kota A dan kota B adalah 5 cm. Lalu berapakah jarak sebenarnya antara kota A dan kota B? Ditanyakan jarak sebenarnya. Sedangkan yang diketahuinya ada skala dan juga jarak pada peta. Tinggal kalian masukkan saja ke dalam rumus, yaitu jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada petanya berapa tadi? 5 cm. Dibagi skala. Skalanya berapa? 1 dibagi 10 juta. Berarti 5 cm dibagi 1 dibagi 10 juta. Nah, kan ribet tuh. Udah dibagi lagi. Kan? Oh, tenang. Berarti tinggal kalian rubah dari pembagi menjadi kalian. Pembagian menjadi perkalian. Berarti 5 cm dikali. Nah, kalau misalnya sudah berubah antara pembagi dan perkaliannya, harus rubah posisi juga.
antara 1 dan juga 10 jutanya. Tadi kan 1 dibagi 10 juta. Nah, karena dirubah menjadi perkalian, berarti harus berubah juga. Berarti 5 cm dikali 10 juta dibagi 1. Nah, tadi kan 5 cm dibagi 1 dibagi 10 juta. Nah, karena berubah menjadi perkalian, berarti 5 cm dikali 10 juta dibagi 1. Berarti kan 5 dikali 10 juta, 50 juta dibagi 1. Tetap 50 juta sentimeter satuannya. Nah, sudah ketemu nih hasilnya, 50 juta satuannya adalah sentimeter. Nah, satuan dari jarak sebenarnya adalah kilometer. Berarti tinggal kalian rubah dari senti ke kilometer. Dari sentimeter ke kilometer itu anak tangganya naik. Nah, kalau misalnya naik anak tangganya berarti harus dibagi. Naik berapa anak tangga? Ada 5, berarti dibagi 100.000. Tinggal kalian coret saja. Nolnya 5. Berarti sisa 0,2. Berarti hasilnya adalah 500 km. Jadi, jarak sebenarnya antara kota A dan kota B adalah 500 km. Bagaimana? Mudah kan? Oke, selanjutnya ini contoh soal bagaimana cara menghitung jarak di peta. Contoh soal, pada sebuah peta berskala 1:350.000. Jarak sebenarnya antara kota Y dan kota Z adalah 7 km. Berapakah jarak di peta antara kota Y dan kota Z? Nah, yang ditanyakan JP atau jarak pada peta. Sedangkan yang diketahuinya ada skala dan jarak sebenarnya. Tinggal kalian masukkan saja ke rumusnya, yaitu JP sama dengan skala dikali JS. Skalanya kan tadi 1:350.000 dikali 7 km. Nah, yang 7 kilometernya ini satuannya dirubah terlebih dahulu ke sentimeter, yaitu dari kilo ke senti turun 5 tangga. Berarti kan dikali 100.000. Berarti 7 dikali 100.000 sentimeter. Berarti 700.000 sentimeter. Tinggal kalian masukkan saja 1 dibagi 350.000 dikali 700.000. Berarti kan 1 kali 700.000, 700.000 dibagi 350.000. Hasilnya 2. Satuannya adalah sentimeter. Jadi, jarak pada peta antara kota Y dan kota Z adalah 2 cm. Bagaimana? Mudah kan? Oke, di sini saya punya 4 soal. Silakan kalian isi keempat-empatnya di kolom komentar ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Tapi kalau misalnya ada yang belum kalian pahami atau ada bagian-bagian atau langkah-langkah dari pengerjaan soalnya yang belum kalian pahami, silakan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Oke, jika tidak ada, langsung kalian isikan saja soal-soal, ada 4 soal, isikan di kolom komentar, oke? Sekian video pembelajaran tentang peta, semoga bermanfaat, dan jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.